Marilah berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Allah. Kau sudah memeliharakan kehidupan kami Tuhan sedemikian rupa. Sehingga pada saat ini kami ada dalam keadaan yang baik, terpelihara sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Allah. Pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami belajar kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan yang boleh menuntun kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus. Mari ya Bapa, Engkau yang sucikan kuduskan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, maupun anak-anak-Mu yang terkasih yang mendengarkannya. Bapa, Engkau beri kami kemampuan Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan seluruh hati kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersekutu di dalam KIS, kelompok inti Shalom. Dan 1 bulan yang lalu kita mendengar kabar yang mengejutkan. Kita punya satu kapal selam, namanya KRI Nanggala 402 ya. Terus 1 bulan yang lalu pada bulan April, sekitar tanggal 20-an, 24 atau tanggal berapa, itu tenggelam. Ini satu kabar yang mengejutkan. Kapal selam tenggelam. Mungkin saudara pikir, ya namanya kapal selam ya menyelam, tenggelam. Tapi beda ya saudara ya. Menyelam dengan tenggelam beda. Ya. Kapal selam itu memang dimaksudkan untuk dia berjalan di dalam lautan, di dalam air laut. Tapi dia tidak untuk tenggelam. Nah, ada satu sistem di dalam kapal selam itu yang dia memampukan si sistem ini. Jadi namanya tangki pemberat. Jadi sistemnya itu pergantian antara udara dengan air. Jadi dia ada satu atur, si tangki pemberat ini, kalau si kapal selam mau mengapung keluar dari permukaan air, maka si tangki pemberat itu diatur supaya diisi dengan udara. Ya, kita tahu udara itu massa jenisnya kecil. Jadi dia memungkinkan untuk ke atas karena ringan. Tetapi ketika kapal selam ini mau menyelam, maka dia harus berat kan. Si tangki pemberat ini dengan sistem tertentu akan mengeluarkan si udaranya lalu diisi oleh air sehingga berat. Jadi dia akan menyelam, bukan tenggelam. Saudara, kita sebagai orang-orang percaya juga adalah, saya boleh katakan, kapal selam yang menyelam di dunia ini. Ya, kita mau baca dulu ayatnya di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk kita semua. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 1 dan 2 ya. Saya sambung dengan Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Satu lagi ya, pasalnya yang kelima masih dari Galatia, ayatnya yang ke-24 saya bacakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saudara, di dalam dunia ini
banyak orang Kristen yang sedang tenggelam, saudara. Ya. Rencana Tuhan bagi kita adalah kita ini menjadi suatu kapal selam yang dapat diandalkan, ya. Artinya menjadi berkat buat orang lain. Tetapi iblis itu berusaha supaya orang Kristen itu menjadi kapal selam yang tenggelam di dalam lautan dunia. Itu adalah satu rencana iblis untuk menghalangi pelaksanaan misi sorgawi. Jadi kita mesti pastikan bahwa kita ini kapal selam yang tidak tenggelam. Kita memiliki kemampuan untuk naik, turun, menyelam, berjalan di dalam lautan dunia ini, tapi kita tidak tenggelam di dalam dunia. Saudara, yang pertama, saudara, orang Kristen itu bisa jatuh di dalam dosa, tapi nggak boleh hidup di dalam dosa. Sebab Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah membenarkan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa. Tidak berarti ketika kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi orang suci yang gak pernah berbuat dosa. Terus bagaimana kalau kita jatuh di dalam dosa? Gampang, Tuhan memberikan petunjuknya, memberikan arahannya di dalam firman Tuhan. Kalau kamu jatuh dalam dosa, akui. Dosa kamu itu akui. Lalu minta ampun, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tapi kita tidak terus-terusan berbuat dosa. Kita tidak hidup di bawah kuasa dosa. Lalu berikutnya, kita memang ada di dalam dunia. Kita boleh menyelam, ya, bukan tenggelam. Kita boleh menyelam di dalam dunia ini. Artinya apa? Artinya mungkin kita fokus dengan pekerjaan kita. Kita fokus dengan pekerjaan, dengan pelayanan, dengan keluarga kita, boleh. Ya. Kita mungkin bersemangat menaikkan taraf kehidupan keluarga kita. Boleh, bagus. Itu menyelam, boleh. Tetapi jangan mencintai. Kita hidup di dunia tetapi jangan mencintai dunia ini. Sebab jika kita mengasihi dunia ini, maka kasih kepada Bapa itu nggak ada. Kita tuh selingkuh dari Allah. Jika kita mencintai apa yang ada di dalam dunia, kemegahan, pesta pora, kemabukan, hal-hal yang dunia ini tawarkan, jika kita mencintainya, maka kita tidak mencintai Allah. Jika kita mencintai uang, lebih daripada apapun, lebih daripada Allah, kita sedang berselingkuh. Kita sedang menjadi kapal selam yang tenggelam, saudara. Berikutnya, kita adalah kapal selam yang menyelam. Bisa mengapung, bisa berjalan di dalam lautan. Kita bergaul di dalam dunia ini dengan orang-orang. Menjadi orang Kristen memang dikuduskan, itu sebenarnya artinya adalah dipanggil keluar dari orang-orang dunia, tetapi bukan menjadi orang yang eksentrik, tidak mau bergaul. Oh, saya sudah ditebus, saya tidak mau jatuh di dalam dosa, jadi saya tidak mau bergaul dengan orang-orang demikian. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan memaksudkan kita menjadi satu kesaksian bagi dunia, saudara. Nah, di dalam satu kesaksian bagi dunia ini, kita bergaul, kita mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, bergaul dengan penuh hormat, saudara. Lemah lembut. Tapi hati-hati, jangan sampai tenggelam. Karena asiknya bergaul, begitu toleran, begitu solider istilahnya, sampai kita ikut jatuh akhirnya. Hidup di dalam dosa, itu kita menjadi kapal selam yang tenggelam, saudara. Jangan sampai terhanyut oleh pergaulan dunia ini. Sebab pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik, ya. Kita harus hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, saudara. Di dalam berkomunikasi, di dalam bertanya jawab, itu kita harus dengan penuh hormat, ya. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, lalu kemudian
Jangan sampai itu menjadi satu debat kusir, kemudian sampai menjadi satu pertengkaran, ya. Tetapi harus dengan penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Kemudian, sebagai orang percaya, kita ini diutus ke dalam dunia. Tapi ingat, kita ini bukan orang dunia. Tuhan Yesus katakan dunia akan membenci kamu, sebab dunia juga membenci saya. Kalau dunia membenci saya, maka kamu juga akan dibenci oleh dunia. Artinya kita bukan bagian dari dunia ini, saudara. Walaupun kita hidup di dunia, kita adalah kapal selam yang menyelam, tapi kita tidak akan tenggelam. Tidak mau tenggelam, ya. Kita bukan bagian dari dunia ini. Kita memang hidup di dunia ini. Karena kita ini tersalib bagi dunia. Tadi kita sudah baca di dalam Galatia 6 ayat 14. Kita tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagi kita. Tidak ada jalan pintas. Dunia tidak boleh masuk ke dalam dunia kita. Ya. Kita tidak boleh masuk ke dalam dunia. Artinya kita ikut terhanyut, terlarut. Tetapi kita ini adalah menjadi satu kesaksian, menjadi satu terang, menjadi garam dunia. Ya, bukan hendaklah kamu menjadi garam dunia, hendaklah kamu menjadi terang dunia, tetapi kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Saudara, jadi kita yang harus menjadi trendsetter diri kita sendiri, bukan kita meniru orang lain, bukan mengkopi orang dunia. Kita mengidolakan seseorang yang menurut kacamata kita, wah itu hebat sekali ya orang ya. Masih muda, mungkin sudah memiliki banyak perusahaan. Karena konotasi sukses bagi kebanyakan orang adalah faktor ekonomi. Itu kita nggak bisa sangkal ya. Memang kebanyakan orang konotasinya kalau sukses itu dia kaya. Tetapi ketika kita mengidolakan seseorang lalu kita serta-merta mau seperti orang itu dengan cara-cara yang sama seperti yang dia lakukan, dengan cara-cara dunia, maka kita tidak menjadi garam dan terang dunia, saudara. Kita itu harus menjadi diri kita sendiri. Kita itu harus menjadi trendsetter justru bagi orang lain. Kita itu menjadi teladan, saudara. Seperti Kristus sudah menjadi teladan bagi kita, demikian kita menjadi teladan bagi dunia. Jangan ikut terhanyut. Jangan ikut meniru, mengkopi. Semua yang dilakukan orang-orang berdosa, kita kopi, kita ikuti. Itu salah. Kita sedang tenggelam jika kita demikian. Dan kita pada saat bersaksi, mau menarik orang untuk percaya kepada Kristus. Membawa orang bertobat. Membawa orang menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati cinta Tuhan. Kita ingin orang lain menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi jangan salah. Walaupun Paulus katakan ketika aku dengan siapa aku menjadi seperti demikian, tetapi tidak dimaksudkan supaya kita menjadi tercemar, saudara. Tidak terbawa. Jangan kita jadi tertarik oleh orang dunia, tetapi orang dunia tertarik kepada Kristus, bukan kepada kita. Jadi lakukan pelayanan teristimewa untuk para hamba Tuhan, bukan supaya kita menjadi secara pribadi kita menjadi idola. Sekarang media itu YouTube ya saudara, banyak khotbah disampaikan, banyak pendapat pendeta A mengomentari pendeta B dan sebagainya. Tetapi pastikan semua motivasi pelayanan itu bagi kemuliaan Kristus. Ketika kita melayani, kemudian motivasinya adalah keuntungan pribadi, maka sebenarnya kita sedang tercemar. Yang seharusnya menarik orang kepada kebenaran, kita malah jatuh di dalam dosa. Saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, itu dikatakan di dalam Yakobus 1,
Tetapi mereka tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan menjaga diri supaya tidak tercemar oleh dosa. Artinya kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, menyatakan kasih kita kepada Allah melalui apa? Melalui perbuatan kasih kita kepada sesama, saudara. Jangan kita tercemar, tetapi kita membawa orang kepada Kristus. Seyogyanya orang percaya itu memang hidupnya secara natural, alamiah. Tetapi jangan hidup hanya alamiah. Kita harusnya memegang prinsip naturally spiritual, spiritually natural. Alamiah tetapi rohani, rohani tetapi alamiah. Ya. Ini satu paket, bukan terpisah-pisah. Oh, ini yang alamiah, ya ini yang supernatural. Tetapi kehidupan kita itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak hanya menjalani kehidupan kita secara alamiah, tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita bisa menjalaninya secara super alamiah. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaan baru, saudara, dalam dunia yang fana. Ketika kita telah menjadi ciptaan baru dan kita taat kepada firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, maka kita tidak akan menjadi kapal selam yang tenggelam, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dulu seperti apa memang? Kalau dikatakan sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang lama seperti apa? Yang lama itu dikatakan di dalam Titus 3 ayat 3-8. Yang lama itu dulu tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Hati-hati ketika kita di dalam hati sudah ada rasa benci terhadap seseorang. Cepat berlutut, cepat berdoa, mohon Tuhan ampuni. Saudara, oleh kemurahan Allah, bukan oleh perbuatan baik kita, oleh rahmatnya, oleh pemandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu memproses kita, saudara, sehingga kita menjadi satu pribadi yang lebih berkenan kepada Allah. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan kita menerima hidup yang kekal, saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 10 itu istilahnya mengenakan manusia baru. Kita ini telah menjadi ciptaan baru, atau kita ini telah mengenakan manusia baru yang bagaimana? Yang terus-menerus diperbaharui, dipoles terus ya supaya bagus, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, ya, menurut gambar pencipta kita. Orang Kristen yang menjadi kapal selam yang tidak tenggelam itu adalah seseorang yang tabah di dalam penderitaan. Jangan banyak mengeluh. Ketika kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, ketika keadaan kita begitu menyedihkan menurut kacamata kita, jangan jatuh, saudara. Jangan terpuruk. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang siap sedia menolong kita. Yang kita perlu lakukan adalah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Berdoa. Selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang percaya. Saudara, di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 9, duka cita oleh berbagai macam pencobaan itu untuk memurnikan iman. Jadi, ketika keadaan kita begitu berat, keadaan kita begitu pahit, begitu tertekan, begitu sepertinya tidak ada harapan, ingat satu hal. Semua kesulitan itu sedang memurnikan iman kita. Ketika kita kuat oleh pertolongan Roh Kudus, maka kita akan tampil sebagai pemenang.
Kita akan menjadi satu pribadi yang lebih kuat. Satu pribadi yang lebih tahan. Satu pribadi yang lebih bersyukur. Satu pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan. Itulah kapal selam yang menyelam, bukan tenggelam, saudara. Dan kita menjadi kapal selam yang menyelam, bukan kapal selam yang tenggelam, ketika kita berjalan dan melayani dengan Yesus Immanuel, berjalan bersama Tuhan, saudara. Tuhan itu mendampingi dan menguatkan. Ketika dia mengutus kita untuk melakukan satu pekerjaan tertentu, dia juga menyertai. Yang perlu kita lakukan adalah kita berserah, berdiam diri. Tuhan akan bertindak, firman Tuhan katakan. Di dalam Roma 15 ayat 18 dan 19, sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang saya mau kita perhatikan. Kalimat ini memang agak tidak biasa kalimatnya, ya. Aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Jadi melalui kita, Tuhan melakukan rencananya. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa roh. Di dalam Matius 28 ayat 18-20, di situ diceritakan bahwa Yesus itu mengutus kita dan menyertai kita. Dan dikatakan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Jadi kita ini adalah kapal selam yang sedang menyelam di dalam arus lautan dunia ini, tapi jangan terhanyut, jangan ikut dunia. Kalau kita ikut dunia, kita sedang tenggelam. Tetapi misi kita adalah melaksanakan misi surgawi, yaitu menjadi saksi-saksi bagi Kristus, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus, ya, berserah dan berharap kepada Tuhan. Jangan sampai cara-cara kita membuat kita menjadi kapal selam yang tenggelam. Jangan lupa kita bukan dari dunia ini. Kita dipilih memang dari antara orang dunia, tapi Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah keluarkan kita. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak percaya. Kita diutus dengan panggilan kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu panggilan saudara apa, tetapi di dalam panggilan itu, mari kita laksanakan misi surgawi. Jangan sampai dikuasai oleh dunia, sebab dunia ini dikuasai oleh kegelapan. Seperti kapal selam Nanggala 402 yang tenggelam. Ya, itu kalau tidak salah pecah jadi 3 bagian ya. Mungkin karena tekanan yang tinggi di dalam air laut atau hal lain ya. Saudara, kita harus tetap bisa jalan, kita harus tetap bisa diandalkan, dan kalau ada masalah, jangan sampai tenggelam, saudara. Harus bersama Yesus Immanuel, sehingga kita dapat diandalkan. Mari, pastikan, saudara menjadi orang Kristen yang dapat diandalkan, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Saya undang singer, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa kami dimaksudkan, kami diciptakan dengan tujuan tertentu untuk mengemban misi surgawi Tuhan, untuk menjadi seturut kehendak Engkau, hidup berkenan kepada Engkau. Bapa, Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi kapal selam yang tenggelam, tetapi kami
menjadi kapal selam yang menyelam, kapal selam yang dapat diandalkan, yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami semua masing-masing Bapak, supaya kami boleh menyesuaikan diri kami, hidup kami dengan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami dengan gaya kami sendiri Tuhan. Ketika kami terhanyut di dalam pergaulan dunia ini yang jahat, kami mungkin tidak menyadari. Tuhan ampuni kami tidak mau menjadi seperti itu Tuhan. Kami mau hidup sebagai garam dunia dan terang dunia, seperti yang Engkau amanatkan. Bapa terima kasih, kami tahu dengan Roh Kudus-Mu Engkau memampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi kapal selam yang dapat diandalkan. Tuhan yang proses, Roh Kudus yang proses kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh berjalan, boleh menyelam bersama Yesus Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Semua masalah, apakah itu masalah COVID, masalah ekonomi, masalah kesehatan, politik, keamanan, hubungan luar negeri, bencana alam, keadilan sosial, masalah toleransi beragama. Bapak, kami hanya bisa berseru kepadamu. Tidak ada hal yang bisa kami buat, tetapi kami bisa berdoa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kau mengatur bangsa-bangsa Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau mengasihi Indonesia Tuhan. Mari Bapa, kami rindu bangsa ini dibenangkan di dalam Kristus. Banyak jiwa boleh mengenal Engkau dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa untuk setiap aparatur negara, mulai dari presiden sampai yang terdekat dengan kami. Kau yang menolong mereka untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Mereka boleh hidup takut akan Engkau, dan korupsi boleh diberantas di negeri ini. Bapa, beri kami pejabat-pejabat yang jujur Tuhan dan takut akan Engkau, sehingga keadilan sosial, kesejahteraan bangsa Indonesia boleh terwujud di negara kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja. Bapa, Engkau pakai gereja-gereja anak-anak Tuhan untuk menjalankan misi-Mu Tuhan, sehingga mereka menjadi kapal selam yang menyelam, bukan yang tenggelam dengan hiruk pikuk finansial, ketenaran. Bapa, ampuni anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang hidup tidak sesuai dengan yang Engkau rencanakan bagi kami, bagi mereka. Terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan juga GGP Shalom, Bapak Almon, semua majelis dan keluarga mereka masing-masing. Bapak, Engkau mau pakai kehidupan hamba-Mu, para pelayan-Mu di GGP Shalom menjadi terang dan garam dunia. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menjadi contoh yang baik, tetapi kami mencontoh, mengkopi dunia yang jahat ini. Tuhan, ampuni kami. Jika kami ada di dalam pergaulan yang buruk, Tuhan, biarlah Engkau membangunkan kami untuk kami kembali kepada rel yang benar. Tuhan, tolong, teristimewa untuk anak remaja, kaum muda, PMKP, bahkan juga kaum bapak dan kaum wanita. Kami menyerahkan semuanya, sekolah minggu terlebih Tuhan, anak-anak kecil, jiwa-jiwa yang masih muda, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati. Terima kasih Allah untuk kasih, untuk kesetiaan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat GGP Shalom ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan kesulitan ekonomi, tidak ada pekerjaan, mungkin Tuhan kena PHK, atau dalam keadaan sakit, penyakit, Tuhan tolong. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan. Yang memiliki satu kebutuhan khusus, mungkin sedang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan berikan pertolongan sehingga kami semua boleh keluar sebagai umat pemenang. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Haleluya.